Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Dahsyat dan luar biasa. Kita menyembah Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kita. Dengan kasih-Nya, Dia terus memberikan semangat bagi kita, memberi kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkat-berkat yang lain. Sehingga saya yakin dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, terus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berjumpa lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas kembali ingin membagikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Ulangan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, Tuhan sumber kebenaran. Kami senantiasa merindukan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu Bapa, berikanlah hikmat-Mu. Kami memahami dengan jelas apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan benar juga kami dapat menerjemahkan firman ini dalam kehidupan nyata setiap hari. Menjadi berkat sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami akan senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Agar supaya firman ini tidak lalu dengan sia-sia. Dikuduskanlah kami semua hati dan pikiran kami. Berfirmanlah karena kami sudah sedia mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah
dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan atau kalimat yang sudah sangat familiar bagi kita, di mana kalimat ini dicetuskan oleh seorang filsuf atau seorang orator yang dijuluki Stoa Romawi yang bernama Cicero. Dia katakan, experience is the best teacher. Artinya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, saudara-saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik. Bahwa pengalaman adalah bekal yang sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Dikandung maksud bahwa dari pengalaman-pengalaman yang pernah kita lewati, yang pernah kita rasakan, saudara, ketika itu pengalaman buruk, maka kita diingatkan agar supaya kita tidak mengulangi lagi pengalaman buruk itu. Kita tidak jatuh pada pengalaman buruk itu lagi, tidak melakukannya. Dan kita tidak menyesali pengalaman itu. Dengan kata lain, dari pengalaman buruk ini, kita dapat membenahi kehidupan kita, memperbaiki hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan saudara, kalau pengalaman itu menyenangkan, mengenakan, maka pengalaman itu jadi motivasi dalam perjalanan kehidupan kita ke depan untuk hidup dengan benar, setia, bahkan takut akan Tuhan. Karena itu juga saudara, ada ungkapan mengatakan, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan kata lain bahwa setiap hari kehidupan kita harus semakin baik. Bahkan dalam kehidupan spiritual iman kita, maka kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Itu semua tidak lepas dari pengalaman-pengalaman yang di dalamnya menjadi guru pelajaran bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari kitab Ulangan kita belajar tentang pengalaman bangsa Israel. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Israel atau Yakub, dia punya 12 anak laki-laki.
awalnya tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel sendiri. Terjadi kelaparan di tanah Kanaan, maka Israel, Yakub atau anak-anak cucunya, mereka berangkat ke Mesir. Karena di Mesir sudah ada Yusuf, anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya. Dia telah menjadi perdana menteri atau mangku bumi di sana. Nah, saudara-saudara yang kekasih, maka pindahlah Israel, Yakub bersama dengan anak-anaknya ke Mesir. Ratusan tahun mereka tinggal di Mesir, dan di masa Yusuf masih hidup, mereka mengalami kemakmuran. Mereka hidup dalam kesejahteraan, hidup bebas di tanah Mesir. Nah, setelah Yusuf dia meninggal, Israel bertambah banyak, semakin makmur. Maka bangsa Israel ini ditindas oleh Mesir. Mereka disuruh kerja paksa oleh bangsa Mesir, kerja rodi. Mereka, saudara, berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar teriak minta tolong mereka. Sehingga Tuhan memakai Musa untuk dapat mengantar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Melalui peristiwa Eksodus, banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, dialami oleh bangsa Mesir, dan itu sangat luar biasa. Karena itu peristiwa Eksodus atau keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bangsa Israel, tapi juga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa hanya tangan Tuhan yang kuatlah yang telah melepaskan, yang telah membebaskan Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara yang kekasih, selama 40 tahun bangsa Israel mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Ada di padang belantara dari Mesir ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Tuhan Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa untuk diperkatakan kepada bangsa Israel, yaitu 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maksud supaya Tuhan memberikan perintah, memberikan ketetapan, memberikan peraturan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini dari turun-temurun mereka tetap ingat Tuhan, tetap yakin pada kebesaran Tuhan, tetap mengalami kasih setia Tuhan, bahkan menceritakan kasih setia Tuhan, kebesaran kuasa Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel kepada anak cucu turun-temurun dari generasi ke generasi. Artinya bahwa bangsa Israel tidak akan pernah melupakan Tuhan. Nah, itulah saudara yang disaksikan melalui kitab Ulangan ini. Musa katakan kepada bangsa Israel agar supaya bangsa Israel, terutama lagi para orang tua, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap mencintai Tuhan, mereka hidup sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh Musa, agar supaya mereka diberkati, mereka menikmati umur panjang, bahkan berkat-berkat yang lain yang disediakan oleh Tuhan. Nah, karena itu Musa sebagai seorang pemimpin, dia mengajarkan, dia memperingatkan kepada bangsa Israel. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih kepada Tuhan. Bangsa Israel harus mengasihi Tuhan. Setiap orang tua bangsa Israel harus mengasihi Tuhan. Dan kasih itulah yang harus mereka ajarkan kepada anak-anak cucu mereka turun-temurun. Dikatakan di sini berulang-ulang, engkau harus mengajarkannya kepada mereka, kepada anak-anakmu. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara, berulang-ulang
perintah Tuhan, kasih kepada Tuhan, kebesaran kuasa Tuhan berulang-ulang diajarkan supaya generasi ke generasi Israel mereka tidak melupakan kasih Tuhan, tapi mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Musa mengingatkan kepada mereka karena mereka akan memasuki tanah Kanaan. Di sekitar tanah Kanaan itu diam bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Dengan peraturan, dengan perintah, dengan ketetapan yang disampaikan oleh Musa, itu semua dikandung maksud agar supaya bangsa Israel ini tidak terkontaminasi dengan kepercayaan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Tapi mereka tetap fokus percaya kepada Tuhan Allah Israel yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir, yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena itu saudara, dengan apa yang disampaikan oleh Musa ini, di bagian akhir pembacaan Alkitab dikatakan di ayat 20, apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka engkau menjawab anakmu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tapi Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir dengan tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang telah melepaskan mereka dari perbudakan, dari penindasan. Dan itulah bentuk kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel yang adalah milik pusakanya. Karena itu diharapkan Israel, mereka harus berulang-ulang mengajarkan tentang ketetapan, perintah, peraturan dari Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kitab Ulangan ini, tema pengajaran seumur hidup. Bahwa pengajaran itu berlaku seumur hidup. Bukan saja ketika anak-anak kita mengajar mereka atau ketika anak-anak kita belajar, tapi seumur hidup. Sampai kita meninggal, pengajaran itu tetap ada. Apalagi kita belajar dari setiap pengalaman yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pengajaran itu pertama-tama dialami di tengah keluarga. Keluarga itu adalah sekolah yang pertama. Bahwa orang tua, ibu bapa jadi guru bagi anak-anak. Pendidikan itu ada secara formil, bahkan juga non-formil. Secara formil atau formal itu di sekolah, dari PAUD, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Non-formil itu di rumah. Orang tua jadi guru, belajar bahwa anak-anak mengenal segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu. Bahkan anak-anak mengenal siapa Tuhannya. Itu dari rumah, diajarkan oleh orang tua. Karena disadari saudara, anak-anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan kita. Pertama kali kata yang disebut oleh anak adalah mama, papa, oma, dan opa. Nah, itu berarti saudara bahwa sebagai orang tua, kita betul-betul jadi pendidik, mendidik anak, mengajar anak supaya bertumbuh. Bukan cuma jasmani fisik mereka yang sehat, tapi terutama iman, kehidupan spiritual anak itu dimulai di dalam keluarga, dari rumah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita membentuk anak-anak kita dari rumah, di dalam rumah yang pertama dan utama, maka ketika anak ini berinteraksi, bersosialisasi dengan dunia luar, dengan tetangga, dengan jemaat, dengan masyarakat, kalau kita mewariskan nilai spiritual yang baik, kita mengajarkan tentang etika bagi anak-anak, tata krama sopan santun kepada anak-anak, maka ketika mereka keluar rumah, mereka akan tahu itu. Mereka akan tahu menempatkan diri dimanapun mereka berada. Dan karena itu saudara, pendidikan spiritual itu sangat penting. Dulu saudara, ketika anak-anak masih kecil,
Saya tidak tahu apakah juga sampai sekarang orang tua masih menyanyikan lagu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya. Anak yang manis nanti masuk sorga, terima upahnya. Itu yang dinyanyikan, diajarkan. Bahwa anak-anak harus jadi anak-anak yang manis baik. Yang menghormati orang tua, mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Sebab ketika hal itu terjadi, kita ajarkan, kita wariskan kepada anak-anak. Maka apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan bagi anak-anak, itu pasti tercapai. Itu menjadi kenyataan. Pembentukan karakter anak itu terjadi di dalam rumah dan kita mampu mentransfer segala nilai spiritual yang baik. Kita bukan saja mentransfer uang kepada anak-anak ketika mereka besar nanti. Tapi sejak kecil saudara, kita telah mentransfer iman kita kepada anak-anak. Percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam kitab Ulangan. Berulang-ulang kita sampaikan. Berulang-ulang dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kita ajarkan hal yang baik kepada anak-anak kita. Sebagai pembentukan karakter. Punya integritas. Dan itu yang menjadi harapan kita setiap orang tua. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 dikatakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita ajarkan kepada anak-anak. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan. Itu adalah permulaan pengetahuan. Kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Ayahnya Daud mengajarkan hal yang demikian, hidup takut akan Tuhan. Dan karena itu dari pengalaman yang dialami oleh Raja Salomo di keluarga bersama orang tuanya. Itu juga yang ia lakukan dan menjadi kesaksian hidup. Bahwa yang paling penting bagi kita saudara. Orang tua kita ajarkan anak takut akan Tuhan. Kalau anak takut akan Tuhan. Dia hormat kepada Tuhan. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang yang lebih tua. Peduli, peka dan mengasihi orang lain. Kalau anak takut akan Tuhan. Bahkan juga suami istri kalau takut akan Tuhan. Suami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh istrinya. Istri juga dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh suaminya. Karena suami istri yang takut Tuhan. Yang hormat kepada Tuhan. Hidup dalam kesetiaan dan kasih. Dan itu juga yang dicontohkan, yang diwariskan, yang diteladankan kepada anak-anak cucu. Turun-temurun generasi kita, saudara. Saya yakin, saudara, ketika kita orang tua mampu berulang-ulang menyampaikan hal yang demikian kepada anak-anak, jadi guru, jadi kateke, jadi pengajar, maka apa yang kita upayakan terhadap anak, apa yang kita harapkan, tapi juga apa yang kita doakan, itu menjadi kenyataan. Karena itu orang tua memang harus punya strategi bagaimana mendidik anak-anak, bagaimana mengajar anak-anak, bagaimana pengajaran itu berlangsung seumur hidup dalam kehidupan keluarga kita. Anak-anak itu betul-betul mendapatkan cinta kasih sayang dan perhatian yang tulus dari orang tua. Dan kalau anak mendapatkan itu di dalam keluarga, anak-anak tidak akan mencari kasih sayang perhatian di luar rumah. Karena dia puas dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Bukan cuma kepuasan materi, tapi terutama spiritual. Iman, jiwanya kenyang. Imannya dikenyangkan dengan pengajaran-pengajaran rohani yang benar yang diwariskan oleh orang tuanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-6 juga ayat 43 dan ayatnya yang ke-44 bagian A dikatakan begini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik.
sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Kalau orang tua hidup benar, hidup baik, hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka apa yang dia alami bersama Tuhan, itu juga yang akan ia wariskan, ajarkan kepada anak-anak kehidupan yang baik. Sehingga kita melihat buah itu baik dari pohon yang baik, dari bibit yang baik. Tapi ketika pohon itu tidak bagus, tidak baik, dia juga menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian pun saudara, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang hidup baku-baku baik, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam takut akan Tuhan, akan menghasilkan anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bisa dibanggakan. Karena memang sekolah itu pertama ada di dalam rumah. Kalau di dalam rumah itu penuh dengan kata-kata yang benar, orang tua selalu berkata-kata yang benar, kata-kata yang menyegarkan jiwa, kata-kata yang membangun, bahkan kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan, kata-kata yang memberikan kesejukan, kata-kata yang memberikan kedamaian, bahkan juga dengan sikap, dengan perilaku sebagai teladan hidup yang mengantar seorang anak untuk hidup tahu etika, terutama lagi takut akan Tuhan, maka hal yang demikian akan membentuk karakter anak. Anak yang baik, anak yang betul-betul bisa dibanggakan, yang bisa berhasil. Bahkan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebaliknya, kalau di dalam rumah itu penuh dengan caci maki, penuh dengan kata-kata yang mengejek, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tajam, setajam silet, maka itu juga yang akan membentuk karakter atau kepribadian seorang anak. Dia akan berkata-kata yang tidak benar, penuh cacian, pamba momake. Kalau di dalam rumah orang tua suka momake, anak juga keluar, karena lingkungan kan sangat-sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan baik, maka kehidupan anak-anak baik, kehidupan kita juga baik. Tapi kalau lingkungan tidak baik, ke lingkungan yang kotor, maka itu juga akan mempengaruhi hati dan pikiran jadi kotor. Nah, virus itu suka di tempat yang kotor. Karena itu saudara, virus dosa suka di hati yang penuh dengan akar pahit, pikiran yang penuh dengan pikiran yang negatif. Tapi firman Tuhan selalu suka bertumbuh dalam bejana hati yang betul-betul dipulihkan, dibersihkan, dan pikiran yang jernih, bukan negatif. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu pengajaran seumur hidup berlaku di dalam keluarga. Sekali lagi, orang tua jadi guru, dan orang tua, kita semua ibu bapa, andalkan Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan mengajar, mendidik anak. Jangan pernah bosan untuk mendidik anak. Tapi dikatakan berulang-ulang, kasih ajar tuh anak, arahkan kehidupan anakmu. Bahkan anak-anak jangan pernah bosan mendengar pendidikan, pengajaran, nasihat, petua dari orang tua. Karena apa yang diajarkan oleh orang tua itu semua adalah kebaikan. Anak-anak boleh pintar dari segi teknologi, tapi dari segi pengalaman orang tua yang lebih hebat, orang tua yang lebih pintar. Karena apa? Semua orang tua pernah jadi anak-anak. Semua orang tua pernah jadi muda. Tetapi anak-anak belum pernah jadi orang tua. Karena itu sekali lagi, dari segi ilmu pengetahuan teknologi, anak-anak lebih hebat dari orang tua. Tapi dari pengalaman, orang tua lebih hebat. Karena orang tua pernah jadi muda. Apa yang diajarkan, apa yang dinasihatkan oleh orang tua, itu semua bertujuan baik untuk anak-anak. Karena itu anak-anak harus dengar baik, dan orang tua minta selalu hikmat Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan itu juga yang diwariskan kepada anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpuji Engkau, Bapa yang baik, yang sangat mengasihi kami. Firman-Mu mengingatkan kami setiap orang tua,
untuk dapat mengajar anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang tidak melupakan Tuhan, tapi anak-anak kami seperti kami orang tua hidup takut akan Tuhan. Maka demikian pun harapan kami buat anak-anak supaya mereka dibanggakan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami. Bahkan Tuhan menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua, peduli kepada banyak orang, sehingga anak-anak kami menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kami melakukan kehendak firman ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, demikian firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara bisa nonton terus video saya, subscribe, like, berikan komentar-komentar yang menyejukkan, yang membangun iman kita. Tekan tanda lonceng dan bagikanlah video ini kepada banyak orang agar supaya dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang kita imani tetap dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.